Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Harmonisasi keberagaman. Proses pembelajaran kali ini bertemakan tentang keberagaman budaya dan kearifan lokal. Sebelum Pak Supi memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, proses pembelajaran ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Ya. Al-Fatihah. Oke, sebagai penyemangat pembelajaran kali ini, saya minta perwakilan dari kalian untuk maju ke depan, memimpin lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa maju ke depan, saya mohon. Satu perwakilannya. Ayo, silakan. Ayo, nak. Ayo, ya silakan, nak. Berdiri semuanya, ya. Nyanyikan, silakan berdiri semua. Indonesia, tanah air, tanah tumpah. Di sana aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia, bangsa dan tanah air. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini yang tidak masuk siapa, nak? Siapa? Terus ada lagi? Terus? Oke. Dua anak berarti ya? Oke. Keberagaman budaya dan kearifan lokal merupakan bagian kesatuan yang tidak bisa dihindari. Ya, kearifan lokal kebiasaan kita untuk melakukan kegiatan yang sifatnya turun temurun. Kalau keberagaman budaya adalah kekayaan hasil budaya yang berbeda-beda yang ada di Nusantara kita ini. Ada yang tahu kearifan lokal? Budaya atau kegiatan, kebiasaan yang sifatnya bisa dilanjutkan atau turun-temurun dari nenek moyang. Dan sampai hari ini bisa dikembangkan dan dilestarikan. Itu kearifan lokal, anak-anak. Ya. Tujuan kali ini pembelajaran Pak Supi adalah tentang keberagaman budaya dan kearifan lokal. Tujuan pembelajaran ini tak lain satu, agar kita bisa mengidentifikasi, mencari semaksimal mungkin, mendata semaksimal mungkin, menjelajah semaksimal mungkin keberagaman-keberagaman budaya yang ada di Nusantara. Kedua, dengan pembelajaran kearifan lokal ini,
kita bisa tahu betul bentuk budayanya apa, baik itu makanan, bentuk tari-tarian dan lain sebagainya ya kan ya. Terus sampai dan itu sifatnya turun temurun dan bisa dilanjutkan oleh generasi kita sebagai anak bangsa dan bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Ini penting. Kita sebagai penjaga kearifan lokal harus betul-betul bisa memahami dan mengetahui itu. Coba kalian lihat, video ini salah satu bentuk keberagaman budaya yang dilihat dari suku bangsa hingga jadi diri bangsa. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kekayaan budaya masing-masing. Berdasarkan Mendikbud.id, beragam kekayaan budaya suku bangsa membentuk menjadi satu kekayaan budaya nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budaya adalah adat istiadat atau akal budi. Budaya juga diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Melansir dari Gramedia.com, keberadaan negara Indonesia menghasilkan keragaman yang bukan dikira, mulai dari keragaman ras, suku bangsa, hingga bahasa. Kira-kira dari video ini pelajaran apa yang bisa kita tangkap anak-anak? Macam-macam keberagaman. Terus ada lagi. Pengertian keberagaman. Kira-kira bentuk keberagaman itu apa saja? Tadi pakaian adat, terus rumah adat, makanan khas, senjata. Ya, itu adalah bentuk keragaman budaya. Tugas kalian adalah membuat satu pekerjaan, produk besar ya. Bagaimana produk ini bisa kalian lakukan dengan proses, saya kasih waktu 30 menit. Lakukan pekerjaan, bentuk cari keberagaman budaya semaksimal mungkin yang ada kaitannya dengan pembangunan membangun nilai-nilai nasionalisme yang tinggi. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Oke, tugasnya saya share lewat grup HP ya. Oke, pembentukan kelompok, baris kiri, baris kanan, ini kelompok 1. Selanjutnya baris 3, 4, kelompok 2, 5, 6, ya, kelompok 3. Kita jadikan 3 kelompok saja. Monggo silakan. Gimana? Dari hasil proyek yang kalian lakukan. Nomor 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami mau mempresentasikan tentang Tedak Sinten. Tedak Sinten berasal dari 2 suku kata. Tedak yang berarti turun dari Sinten berasal dari kata sipi yang berarti tanah. Kemudian budaya ini oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya Yogyakarta dikenal juga sebagai upacara turun tanah. Tedak Sinten merupakan salah satu tradisi yang bersifat ritual dalam masyarakat Jawa yang terkait dengan lingkaran kehidupan manusia. Tradisi ini dilaksanakan pada saat seorang anak bayi pertama kali menginjakkan kakinya ke tanah. Tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, sungkeman. Yang kedua, berjalan di atas jenang 7 warna. Yang ketiga, menaiki dan menuruni tangga yang terbuat dari tebu. Yang keempat, masuk ke dalam kurungan ayam dan memilih mainan. Yang kelima, siraman. Yang keenam, menyebarkan atau
saweran uang logam. Yang terakhir, doa serta makan bersama. Latar belakangnya, upacara adat Tedak Sinten tidak diketahui penciptanya maupun orang yang pertama kali melaksanakannya. Upacara ini telah berlangsung secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Tedak Sinten merupakan pengharapan orang tua supaya kelak anak siap dan sukses menepaki kehidupannya. Ya, selesai tutup. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan ini perwakilannya aja. Saya Fadila Safira. Saya Amelia Salsabila. Saya Utiko Ramadhana Umiauna. Di sini kami mengambil rumah gadang. Ya. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Namun belakangan atap rumah ini banyak berganti dengan atap seng. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Namun, belakangan atap rumah ini banyak berganti dengan atap seng. Rumah gadang memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi arsitektur maupun nilai filosofi yang memaknainya, yang menunjukkan kearifan lokal nenek moyang suku Minangkabau dalam membangun tempat tinggal mereka. 1. Badan rumah gadang berbentuk segi empat, memanjang dan membesar ke atas seperti trapesium terbalik. Tujuannya agar bagian dalam rumah tidak basah saat terkena air hujan. 2. Atap rumah gadang berbentuk gonjong atau tonjolan sebanyak 2-7 buah yang melengkung tajam seperti tanduk kerbau. Selain bentuknya yang menjadi simbol kebesaran Minangkabau, jumlah gonjong menunjukkan status atau kekayaan dan jumlah ruang di dalam bangunan rumah. 3. Bentuk rumah gadang berkolong agar terhindar dari serangan binatang buas. Dan yang terakhir, sisi rumah gadang melengkung ke dalam, sedangkan bagian tengahnya rendah seperti perahu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supii selaku guru mata pelajaran PPKN dan juga teman-temanku yang saya hormati dan juga saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang keberagaman budaya dan juga kearifan lokal, yaitu pecel. Pertama-tama, perkenalkan, saya Abdillah Fakri Muzaki. Saya Muhammad Rasul Nasrullah. Dan setelah ini penjelasan tentang pecel dan sejarah pecel akan dijelaskan oleh teman saya Abdillah Fakri Muzaki. Oke, pertama tentang pecel. Pecel merupakan panganan khas suku Jawa yang berasal dari DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah ada sejak abad ke-9 Masehi. Panganan tradisional yang kaya gizi ini sangat populer di Indonesia, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, sejarah pecel. Pecel juga memiliki sejarah, yaitu pecel merupakan makanan kuno yang sudah ada sejak abad ke-9 Masehi. Era kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan Raja Rakai Watukuro Dyah Balitung tahun 898 sampai 930 Masehi yang tercatat dalam Kakawin Ramayana. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rasid Nasrullah, dipersilakan.
Lalu ada variasi pecel. Sebenarnya variasi pecel ini lebih banyak, namun yang kami temukan dan yang kami cantumkan adalah pecel lele, nasi pecel, pecel tumpang, pecel Madiun, dan pecel Pakis Jolo. Lalu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pecel ada bahan meliputi sayuran seperti kacang panjang, toge, bayam, dan kangkung. Selain itu ada juga bumbu kacang, kencur, petis, gula, garam, dan air, asam jawa, dan cabai. Biasanya juga digunakan. Lalu ada tambahan seperti peyek dan orek tempe. Itu saja dari kami. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang bisa disampaikan oleh kami berdua bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tolong kalian lihat di grup dari masing-masing HP kalian ya. Tugas LKPD itu coba kamu kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Ada itu? Coba dilihat semuanya. Ya. Kira sudah cukup untuk LKPD atau tes tentang keberagaman budaya kali ini. Coba kita telusuri bersama-sama. Gambar bentuk kearifan lokal. Sudah pegang semua kan HP-nya kan? Nah, kita manfaatkan HP-nya ya. Oke. Kira-kira gambar yang pertama itu asal daerahnya dari mana? Angkat tangan dulu. Oke, silakan Nak. Ayo. Namanya? Oke, terus. Terus? Ciri-cirinya nggak usah ya. Oke, yang kedua. Coba yang lain. Ayo Nak, kamu Nak. Ya. Gambar kedua ini dari mana kira-kira? Suku Abui. Dari NTT. Bentuknya seperti itu ya. Yang ketiga. Tadi siapa yang angkat tangan? Monggo, ayo. Sulawesi Selatan. Namanya apa ini? Suku? Keempat, kira-kira dari mana ini? Sumatera. Namanya apa namanya? Oh ya. Oh ya, tari piring. Ini dijuluki tari piring, perhatikan. Halo? Dijuluki tari piring karena dalam proses tarinya itu memakai piring. Yang terakhir. Nah, apa Nak? Dari suku Dayak. Lah, suku Dayak modelnya seperti itu. Dan dari pelajar yang memang harus tahu tentang keberagaman budaya. Harus tahu tentang kearifan lokal budaya. Ya. Kita sebagai generasi bangsa tak lain hanya sebagai penerus kearifan lokal. Bagaimana bentuk adat istiadat masing-masing budaya harus kita pahami. Tujuannya tak lain sebagaimana yang video tadi kita tampilkan untuk mempererat semangat nilai nasionalisme. Ya, nasionalisme adalah bentuk rasa cinta kita terhadap negara. Kalau kebudayaan, keberagaman budaya berarti bentuk rasa cinta kita terhadap keberagaman negara di Indonesia. Ada pertanyaan dari apa yang kita lakukan bersama-sama tadi? Ada? Oke, sebelum saya tutup, saya minta pendapat 1-3 siswa, bagaimana perasaan kalian? Jauh-jauh kita tadi belajar mulai tentang, walaupun kita ada di Surabaya,
tapi kita sudah melancong kemana-mana ya. Makanan sudah oke. Rumah adat kita sudah ada di Sumatera. Nanti ada Tedak, Sinten, ada di Jogja. Kita ada di Surabaya, tapi pengetahuan tentang kearifan lokal kita sudah nyampe kemana-mana. Tolong kasih bagaimana perasaan kalian tentang pengetahuan pembelajaran kali ini. Angkat tangan. Ya, silakan, ayo. Sebentar. Ya, ayo terus. Oke. Tahu tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kedua, perwakilan yang kedua. Apa? Ayo. Silakan. Ya, kau usah wis. Duk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya justru sangat bangga ya, apalagi juga sempat kaget kalau bahkan sekelas makanan pecel aja juga bisa ke luar negeri, bahkan ke negeri-negeri yang negeri terkenal, negeri besar gitu, Pak. Justru menambah kebanggaan saya terhadap keberagaman budaya dan juga kearifan lokal di Indonesia ini, Pak. Oke, siap. Terima Terima kasih. kasih. Yang terakhir. Oke, silakan. Perasaan setelah kalian menerima pembelajaran tentang keberagaman budaya. Perasaan cinta. Luangkan. Kalau saya mungkin merasa kagum. Ya, terus ulang. Kalau saya mungkin merasa kagum dengan banyaknya budaya di Indonesia, lalu dengan keunikan budaya dari setiap daerah masing-masing. Oke. Siap. Terima kasih. Saya kira itu adalah perasaan-perasaan kalian semua. Dan saya yakin perasaan-perasaan yang kalian luangkan tadi adalah bagian dari rasa cinta kita terhadap kekayaan, keberagaman budaya, kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin saya kira cukup pembelajaran tentang keberagaman budaya. Ingat, minggu depan kita lanjutkan pada subbab yang berikutnya, yaitu tentang keharmonisasian keberagaman kekayaan Nusantara. Ya, sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya, anak? Ada ya? Oke. Saya kira sudah saya anggap tuntas. Saya menyampaikan dan kalian sudah memahami semua tentang pembelajaran kali ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pembelajaran ini lebih dilekatkan oleh Allah pengetahuan ini kepada pemikiran kita dan tidak bisa hilang selama-lamanya, ya. Kedua, kita berdoa semoga Allah meningkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia. Oke, kita berdoa semoga Allah memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.